Kemarin barusan juga menyelenggarakan webinar untuk Pak Ardike yang setahunnya, pendak 1 tahun mengenang beliau dan membaca perkembangan perjalanan sustainable tourism di Indonesia. Outline-nya adalah ada beberapa hal yang nanti sifatnya paradigm, Compass Sustainability, Sustainable Policy, dan juga Sustainable Tourism Practice in Indonesia. Kami sering mendiskusikan bahwa sustainable tourism is a journey. Ya, ini satu hal yang penting untuk kita jadikan proses bahwa tidak serta-merta bisa kita wujudkan, tetapi kita pelan-pelan menjadi mewujud. Ya, justru dengan pandemi COVID kita banyak belajar bagaimana menata, membuat bersih, higienis tempat-tempat wisata kita, sehingga nanti kalau banyak kunjungan wisatawan, kita lebih tertata dan lebih higienis dan sehat. Oleh karena itu, inilah masa pendidikan di mana semasa pandemi kita harus membenahi banyak hal dan akan menjadi bagian dari proses kualitas yang lebih baik. Bapak Ibu sekalian, kita perlu belajar bagaimana satu peradaban pasang surut, dan ini adalah Borobudur. Di dalamnya banyak sekali pelajaran yang bisa kita singkap, kita kaji, dan setiap panel itu perlu didiskusikan berjam-jam sebenarnya. Tapi kadang-kadang kalau kita ke Borobudur hanya 3 jam, naik foto-foto tanpa menghayati ilmu pengetahuan yang terkandung di dalam panel-panel di Borobudur ini. Panel di bawah ini menunjukkan situasi orang yang sakit dirawat rumat oleh banyak orang dengan berbagai cara. Ini menunjukkan bahwa sakit itu satu jeda yang orang memerlukan motivasi, tidak hanya fisik tapi juga bantuan-bantuan moral, juga spirit dan doa-doa. Dan juga di beberapa tempat lain ada orang yang mengupayakan obat-obatan, dan ada hal-hal yang juga supaya manusia kembali ke keseimbangan hidup. Nah, di era pandemi ini ada sejumlah seniman yang merepresentasikan Punokawan, Semar Gareng Petruk Bagong ini dengan situasi adaptif terhadap hal-hal pandemi. Dan ini cara seniman untuk menggambarkan betapa kehidupan itu harus beradaptasi dengan zamannya. Nah, kalau kita lihat secara paradigmatik, sustainable tourism itu lebih kepada eksplorasi untuk menemukan jati dirinya. Kalau kita lihat mass tourism yang bawah itu orang hanya berlibur, membuang waktu, uang, dan seterusnya dalam jumlah besar, orang tinggal di satu beach yang memang bisa menampung ribuan orang. Tapi kalau kita ingin memahami sesuatu secara mendalam, kita naik kelas ke cultural tourism. Ada sesuatu yang perlu kita lihat, wanting, having, ingin kita mendapatkan sesuatu, dan kita belajar lebih lama, lebih dalam. Dan ketika kita ingin mendapatkan satu self-development, upaya untuk menjadi creative tourism, maka kita belajar bisa berbulan-bulan lebih lama di satu tempat, menghayati karya, membuat karya sendiri juga, dan akhirnya menemukan skill menjadi being. Nah, barangkali kalau kita kuliah di kelas itu barangkali ya padanannya ya mass tourism itu, ya. Webinar ini ya mass tourism. Tapi kalau kita ingin lebih mendalami, kita bisa visiting the site, the destination,
dan di sana bisa pendalaman lebih lanjut. Kita belajar di lapangan. Tapi kalau kita ingin menjadi ya kreatif, menjadi ini lakukan MBKM, belajar lebih serius mengerjakan sesuatu sampai kita mampu untuk menciptakan hal yang kita anggap itu belum dibuat sebelumnya atau desain itu berbeda dengan desain-desain sebelumnya. Nah, inilah suatu upaya paradigma sustainable tourism itu sebenarnya menemukan jati diri kemanusiaan seseorang untuk bisa melaksanakan tugas memuliakan kemanusiaan dan melestarikan lingkungan hidup. Itulah esens, dan saya sering menyebut pariwisata itu sesungguhnya silaturahim. Berkunjung dari satu tempat ke tempat lain, dari satu budaya ke budaya lain untuk bisa lita'arofu, untuk saling mengenal, saling menghormati, dan saling bekerja sama. Banyak sekali anjuran-anjuran untuk melakukan perjalanan-perjalanan. Saudara sekalian yang saya hormati, sustainable tourism dan related issues ini penting juga untuk membangun satu lebih ganteng. Terima kasih, lebih ganteng. Ada yang bocor tadi. Tourism, enabling technology, menggunakan teknologi. Jebur gitu doang. Travel mobility, evolving visitor, demand, and sustainable tourism growth. Jadi pertumbuhan yang berkelanjutan, tetapi memang harus diperhatikan adanya batas-batas pertumbuhan. Sehingga kita harus menghargai, menghormati keterbatasan bahwa udara kita tidak boleh dicemari, air juga, makanan serta tanaman itu punya hak-hak yang harus diberi ruangnya. Dan kalau kita lihat ada global population yang sedang tumbuh, yaitu masyarakat yang menua dan juga masyarakat baru dengan generasi baru yang masing-masing memiliki segmen yang harus kita pahami. Ada sejumlah traveler yang memerlukan kebutuhan-kebutuhannya berbeda dengan yang sudah senior dan yang relatif muda, yang mereka pengen adventure dan juga yang berjalan dalam kelompok dan ini besar. Nah, ini semua di OECD perlu menjadi perhatian bagi kita untuk menyelenggarakan pariwisata itu dengan riset. Maka kalau tanpa riset, pariwisata ini akan tidak kreatif. Sehingga kreativitas pun jadi bagian yang penting. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, dari ada megatrend, 10 megatrend di tourism post pandemic. Pertama, berwisata itu ada program-program staycation, ada yang lebih homey, tinggal di homestay, adanya keinginan untuk lebih menikmati hubungan dengan dan beraktivitas dengan masyarakat lokal, sebuah tren baru, sehingga ke depan nampaknya yang sifatnya massal, masif itu akan sedikit berkurang, akan digantikan oleh kelompok-kelompok kecil, hobi, ataupun juga orang-orang yang memiliki kebutuhan dan ini tertentu. Kemudian traveling itu akan didominasi dalam jarak pendek, dekat, ataupun tetangga negara, ataupun travel in the domestic traveling, dan kadang-kadang bahkan dalam radius di mana bisa dijelajahi dengan sepeda, ya, mungkin 50 kilo dan seterusnya. Dan banyak di Jogja ini bertebaran, kalau Sabtu dan Ahad itu para penghobi sepeda ke luar kota mencari tempat-tempat, lalu sarapan di pinggir sawah, dan kemudian
kembali ke kota dengan sepedanya dinaikkan mobil dan seterusnya, lalu dia akan meneruskan perjalanan ke tempat-tempat lain. Yang ketiga, pilihan safe, clean, healthy, and secure destination. Juga yang keempat, health hygiene, sanitation, sensitive protokol baru itu juga menjadi penting. Dan juga destinasi yang memiliki tanggung jawab terhadap lingkungan. Dan seterusnya sampai digital ecosystem dan berkembangnya niche market seperti volunteerism, education, eco nature seekers, healing, dan ecotourism. Nanti bisa kita lihat beberapa contoh di praksisnya. Bapak Ibu sekalian, saudara-saudara mahasiswa yang budiman, ada 12 aim of sustainable tourism. Yang ini kita turunkan dalam berbagai program, mulai dari economic viability, local prosperity, sampai biological diversity, environmental purity, dan seterusnya. Tentu kita bisa membuat list semacam ini di setiap destinasi. Di Jogja seperti ini, di Bandung seperti apa, nanti bisa diprioritaskan yang mana, dan seterusnya. Sehingga sebenarnya tidak ada satu formula yang bisa digunakan secara menyeluruh, tapi saya cenderung lebih setiap formula harus digali dari entitas lokalnya, dan itu bisa menjadi bagian dari proses understanding the potencies, the dynamic of society, the trendsetter of the change, perubahan yang ngetrend, dan juga pattern atau pola-pola yang bisa menjadi ikonik, daya tarik unggulan dari destinasi. Sehingga setiap kota, setiap destinasi mestinya punya keragaman itu sendiri. Nah, ini kemarin kita memperingati Pak Ardige, dia mewariskan satu gagasan kepariwisataan berkelanjutan yang mengakar dalam kearifan setempat, berdaulat, bermartabat, serta berkeadilan. Dalam konsep Bali, Trihita Karana, Palemahan, Pawongan, dan Parahyangan. Jadi pariwisata juga ikut serta mensejahterakan masyarakat, meningkatkan kemakmuran ekonomi, kelestarian lingkungan hidup, dan hakikatnya menjadi kebahagiaan sejati yang dirasakan. Nah, ini diterjemahkan dalam bukunya, Gagasan Kepariwisataan Berkelanjutan. Para mahasiswa bisa mengakses di toko buku Kepariwisataan Berkelanjutan, atau dari internet nanti bisa akses atau dibeli, dan seterusnya. Nah, buku ini juga menyajikan nilai, konsep, orientasi kebijakan, pengalaman praksis, dan juga pesan untuk mengembangkan Global Code of Ethics in Tourism. Dan kami di UGM, di Pasca Sarjana, itu juga mengembangkan mata kuliah publikasi riset dan pengabdian tentang kepariwisataan berkelanjutan dan kepariwisataan berbasis komunitas. Penekanan pada sustainable tourism at the hand of the community itu menjadi kekuatan basis pariwisata Indonesia. Bahwa kita memerlukan investor besar, ya, tetapi jangan semata-mata kebijakan mengarah kepada hal-hal semacam itu. Karena itu kita juga memerlukan keseimbangan dalam mencapai kompas sustainability. Nah, kompas sustainability ini memang sesuatu yang penting, bahwa dalam semua langkah kita harus memiliki dimensi-dimensi penghormatan, penghargaan, pelestarian pada alam, nature, pemuliaan, kesejahteraan sosial, society, pertumbuhan dan keberlanjutan ekonomi, serta kebahagiaan well-being. Sehingga ini akan kita coba lihat bagaimana apresiasi kita pada sustainable tourism itu. Nah, izin kami akan coba share satu video yang
bisa jadi menjadi inspirasi adik-adik yang muda berkaitan dengan Kompas Sustainability tadi. Kompas Sustainability stand for North itu nature, East to economy, South itu sosial, dan West well-being. Nah, ini akan kita coba buat satu kuliah dari atas gunung, ya mudah-mudahan bisa dicermati. Saya klik dulu supaya bisa dilihat, dan nanti kalau suaranya belum muncul atau gambarnya belum muncul, saya diberitahu ya. Mudah-mudahan ini sudah muncul, Mas Taufik ya. Kuliah kita pagi ini berkaitan dengan sustainability atau keberlanjutan. Sustainability selama ini diterjemahkan dalam 3 hal, yaitu ekologi, ekonomi, dan sosial budaya. Dalam perkembangannya, 3 ini sudah diterjemahkan dalam berbagai bahasa: konservasi, pengembangan masyarakat, dan bisnis. Profit, people, and planet. Sometimes planet, people, and profit. Sometimes people, profit, dan planet. Di dalam dekade selanjutnya dikenal satu istilah namanya Kompas Sustainability. Kompas ada North, itu stand for nature, South itu social, East is economy, dan menambahkan satu lagi adalah West, yaitu well-being. Dalam Kompas Sustainability ini berkembang satu pemahaman bahwa well-being menjadi penting. Bagaimana kita menjadi happy, kesejahteraan, kebahagiaan itu menjadi bagian di dalam bagaimana kita bekerja menunaikan kehidupan ini. Konsep dan aplikasi praksis dari Kompas Sustainability ini sudah menjangkau juga di berbagai bidang pembangunan, dan kita sekarang dalam era Sustainable Development Goals, sebuah tujuan pembangunan milenium yang memerlukan konsep-konsep yang penting di dalam kehidupan ini untuk diaplikasikan di masing-masing budaya atau sosial, kondisi politik di masing-masing negara, ataupun bahkan pada tingkat lokal, tingkat desa, dan tingkat komunitas. Oleh karena itu, SDGs perlu dikembangkan sampai pada tingkat masing-masing komunitas, sehingga dari komunitas itulah terbentuk satu local development, regional development, dan kemudian national development dan world development. Tahapan ini penting, dan karena tidak ada single solution for diversity of challenge. Nah, kita di dalam budaya Jawa punya kearifan-kearifan. Tidak hanya Jawa, tetapi di berbagai budaya di Nusantara ini. Salah satu hal yang menarik akan sebagai framing mengembangkan sustainable development adalah bagaimana kita mengembangkan tadi Kompas Sustainability. Kita berhubungan dengan alam secara sosial, ekonomi, dan well-being kita sendiri. Tetapi di dalam budaya kita ada kiblat papat 5 pancer. Nah, pancernya itu di samping Kompas Sustainability tadi, ada yang di tengah, yaitu kita, setiap kita, itu punya hubungan kepada Yang Maha Kuasa. Kompas Sustainability saja tidak cukup. Kita perlu mengembangkan satu konsep, aplikasi, dan juga pengembangan realitas bahwa manusia diutus di muka bumi sebagai Khalifatullah fil ardh, sebagai pemimpin di muka bumi yang nanti akan dipertanggungjawabkan kepemimpinannya di hari akhir nanti. Oleh karena itu, kita bisa menambahkan kiblat papat 5 pancer. Pancering adalah hubungan kita sebagai hamba kepada Yang Khalik Sang Maha Pencipta.
inilah satu framing konsep yang sangat penting, dan melalui perjalanan 5 hari trekking dari base camp Gandruk ke Annapurna Base Camp ini, kita bisa belajar bagaimana topik-topik nanti kita kembangkan, kita terjemahkan lagi di dalam film seri edukasi berikut ini. Terima kasih dan selamat menikmati. Mudah-mudahan tantangan-tantangan masa depan bisa lebih berkelanjutan. Manusia memahami posisinya, manusia memahami tugasnya sebagai Khalifatullah fil Ardh. Itulah pesan dari ketinggian ini, dan disinilah justru titik nol kita, di mana manusia di tengah alam semesta ini, kita bukanlah apa-apa. Kita hanya debu di atas semesta. Dan semesta pun hanya kecil sekali satu karya cipta Sang Maha Kuasa. Maka disinilah letak kiblat papat lima pancer tadi berhubungan atau pancering kita kepada Sang Maha Kuasa itu. Alam semesta adalah sahabat kita semua yang tentu kita menjadi rahmat lil alamin, rahmat bagi semesta. Itulah kunci-kunci kehidupan sustainability yang kita pandu dengan spiritual wisdom. Iya, itu satu gambaran bagaimana sustainability perlu dipandu dengan spiritual wisdom. Ya, tidak hanya kita ikut dalam indikator-indikator yang didrive oleh negara-negara maju tentang ekonomi, sosial, budaya, perawatan lingkungan, tetapi juga kita bisa menambahkan kearifan lingkungan, spiritual wisdom kita yang menjadi bagian penting di dalam membawa kehidupan kemanusiaan kita ini sampai nanti pada pertanggungjawaban kelak di akhirat. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, kalau ada pertanyaan silakan raise your hand. Tapi kalau tidak ada atau belum, saya akan coba tambahkan beberapa hal. Tapi kalau ada, saya tunggu. Mungkin ada yang ingin raise your hand. Nanti Prof, mungkin ada sesi khusus untuk jawab di akhir pemaparan. Baik, ya, saya lanjutkan dulu ya untuk pemaparan yang tadi ya. Jadi oke, nah kalau begitu sudah saya masuk ke ini, saya akan sampaikan dulu tambahannya. Nanti kita beri kesempatan. Kompas Sustainability ini masih jarang mungkin, padahal sudah lama ya. Kita biasanya tahunya segitiga itu ya, People, Planet, Profit gitu ya, Sustainable Development Metric atau Sustainable yang diagram Venn itu. Tetapi di sini ada Kompas Sustainability. Tapi saya ingin menambahkan 4 penjuru mata angin dan 1 pusatnya itu adalah di titik di mana kita, saya, seseorang atau manusia secara ini punya tanggung jawab ke semua arah tadi kepada yang di atas, Sang Maha Pencipta. Dan kita diberi pedoman untuk bisa melaksanakan bagaimana kita melaksanakan hubungan sesama manusia dengan makhluk-makhluk lain, bagaimana kita berakhlak itu menjadi kunci. Tanpa bimbingan moral, maka sustainability itu ya sekedar menjadi urusan keduniaan. Tapi dengan bimbingan moral, apa yang kita amalkan dari ilmu yang kita pelajari ini akan terus menjadi amal jariah kita di masa depan. Nah, Bapak Ibu sekalian, harapan saya nanti para mahasiswa bisa menggunakan riset ini dengan framing indikator dan juga kajian-kajian yang memperhatikan kepada 4 penjuru mata angin tadi dan juga varian-varian indikator yang dikembangkan. Dan kita menghubungkan itu dalam tujuan pembangunan berkelanjutan sampai 2030 nanti, itu masih ada 8 tahun ke depan. Apakah kita bisa mencapai tujuan-tujuan 17 goal itu
dan sejauh mana kita bisa mengatasi masalah kemiskinan, mengatasi kelaparan, menciptakan kondisi yang adil, dan seterusnya itu. Nah, ini sehingga pariwisata itu sesungguhnya juga menjadi bagian dari membawa pesan-pesan moral dan SDGs. Contohnya kita bisa mengambil beberapa goal. Pariwisata dikaitkan goal nomor 8, good job and economic growth. Jadi bagaimana pariwisata itu bisa membuka lapangan kerja dan juga mengembangkan ekonomi. Goal nomor 12 yaitu bagaimana menjamin ya adanya responsible consumption, konsumsi yang bertanggung jawab dengan produksi yang eco-friendly dengan 3R ya, reduce, reuse, recycle, produksi yang tidak membuang-buang limbah dan seterusnya. Contoh di negara kita punya marin yang luas, hampir 70% lebih kita adalah lautan, maka goal nomor 14, conserve and sustain the use of ocean, seas, and marine resources for sustainable development. Jadi itu menjadi penting ya, atau nomor 14 itu dikaitkan dengan life below water. Jadi kalau kita buang sampah di Bandung, sungai-sungai dan bendungan itu akan menyebabkan pencemaran di bawah. Itu semua perlu kita perhatikan. Nah, muatan pariwisata terkait dengan sustainable goal itu bisa dihubungkan dengan secara real dalam kehidupan pengembangan destinasi, travel, dan tourism itu. Nah, di era emerging market, kita di Asia Pasifik itu lagi tumbuh-tumbuhnya. Tapi karena pandemi kita mengalami situasi yang jauh atau jatuh. Tetapi karena penduduk usia mudanya lebih banyak, Asia ini tergolong new lifestyle of tourist, emerging economy. Karena Cina misalkan, India, Indonesia itu banyak sekali kaum muda. Sementara Eropa, Amerika, negara-negara maju itu banyak sekali elderly people, masyarakat yang sudah menua. Jadi seringkali beban ekonominya lebih banyak karena anak-anak muda jumlahnya sedikit. Itulah kenapa musik atau fashion atau food itu di Asia itu lebih growing. Nah, ini semua juga ada hubungannya dengan IT, smart society, dan small enterprise yang create the job dan many aspect of tourism yang itu bisa menjadi bagian penting di dalam perkembangan pariwisata Indonesia meskipun kita sedang mengalami krisis. Ini saya lanjutkan saja, ini tadi Kiblat Papat Limo Pancer dari buku itu, dan dari Indicator of Sustainable Development for Tourism Destination, itu guidebooknya bisa diakses di UNWTO, bisa diterjemahkan dalam berbagai dimensi seperti ini, dan kemudian diterapkan dalam kegiatan-kegiatan yang sifatnya basis masyarakat. Tentu di kalangan industri juga sedang dilakukan upaya-upaya untuk saving the energy, saving water, saving banyak hal yang kemudian membuat profit making lebih besar karena hemat energi. Pada tahun 2010 kita juga mengembangkan Destination Management Organization di Indonesia ini. Ini saya sudah masuk ke kebijakan-kebijakan yang
Ini Sustainable Tourism Development itu didorong oleh pemerintah menjadi bagian penting sehingga ada satu rekayasa kebijakan yang memungkinkan kita mengacu pada Global UN SDGs, Global Code of Ethics in Tourism, UNWTO, dan juga hal-hal yang sifatnya nasional. Dan nasional program nanti dikelola oleh program-program diturunkan ke daerah sehingga tingkat lokal bisa menjadi bagian penting. Locally resilient dan welfare equity. Indonesia Sustainable Tourism Policy ini digambarkan seperti ini. Maaf, saya izin minum sebentar. Jadi ada Undang-Undang Kepariwisataan nomor 10 tahun 2009 yang sekarang juga sedang direview, juga National Development Plan, dan program-program Green Homestay, Green Hotel, Sustainable Tourism Development, destinasi, kemudian juga yang terbaru Tourism Minister Decree tentang Dewan Kepariwisataan Indonesia, dan juga Decree nomor 269 tentang penerapan pembangunan destinasi pariwisata berkelanjutan di 10 DPP dan destinasi pariwisata unggulan. Kemudian peraturan Menteri tentang pedoman pengelolaan waste, dan ini juga penting. Di sini Bapak Ibu sekalian bisa menelusuri dan mencari seperti apa peraturan-peraturan yang terkait, dan ini sangat penting mengarahkan pada program-program Indonesia Sustainable Tourism. Wah, ini agak rumit, tapi sebenarnya kalau kita pahami dan pernah kita ikuti satu persatu, ini kerangka kerja pembangunan pariwisata, bisa dibuat programnya dan action plan-nya. Ini data ini beberapa tahun silam ketika Pak Menteri Arief Yahya ya 2015 kita dorong ada kebijakan-kebijakan mengenai hal ini. Terus kemudian juga dirangkai dengan aturan dan juga undang-undang, peraturan menteri hingga programming. Sehingga dari policy ini bisa diwujudkan dan dicari link-link yang kemudian saudara-saudara sekalian bisa mengakses peraturan menterinya, peraturan pemerintahnya, peraturan undang-undangnya, dan seterusnya. Nah, di Indonesia kita mengembangkan apa yang disebut sebagai STD, Sustainable Tourism Destination, Observatories, STO, kemudian Certification, dan juga Sustainable Tourism Industry, dan Sustainable Tourism Marketing and Management. Jadi kalau nanti para mahasiswa bikin riset, tentu wawasan ini harus dipahami, dan indikator-indikator yang detail itu ada di peraturan menteri tadi, indikator-indikator berkaitan dengan implementasi Sustainable Tourism. Nah, kita juga Indonesia mengembangkan ISTA, Indonesian Sustainable Tourism Award. Jadi setelah framework 2015, 2016 dilakukan standar rekognisi untuk itu, dan kemudian ISTA dimulai tahun 2017, 18, 19. Tetapi kemudian sekarang berganti, ada divariasi dengan anugerah desa wisata, lalu kemudian sertifikasi desa wisata berkelanjutan, dan seterusnya itu. Nah, ini contoh UGM sebagai salah satu pelaksana MCSTO, Monitoring Center,
Itu peran perguruan tinggi, mahasiswa, peneliti itu dapat dilihat di ini. Nanti kita sajikan video berikutnya mengenai hal ini. Mudah-mudahan waktunya masih dan insya Allah ini lebih juga bermanfaat ya. Saya coba memberikan videonya. Dengan video saya kira akan lebih memudahkan kita mendapatkan gambaran ya. Ini oke, saya coba share dulu. QuickTime Player. Oke ya, saya share tidak panjang, hanya 6,3 menit kita dengarkan, nanti kita pakai bahan diskusi. Dengan demikian, tidak hanya dengan kata-kata, Anda berimajinasi secara visual ke Yogyakarta, ke desa-desa. Membangun pariwisata berkelanjutan atau sustainable tourism di Indonesia adalah satu hal yang sangat penting untuk melakukan pengembangan nilai tambah dari alam dan budaya yang sudah tersedia. Pariwisata berkelanjutan ini untuk di Yogyakarta sebagai salah satu destinasi yang istimewa, memiliki sejumlah daya tarik seperti Prambanan World Heritage, National Park Gunung Sewu, dan Merapi. Ini merupakan kekuatan bagi modal pengembangan pariwisata berkelanjutan. Alam dan budaya di desa-desa di sekitar lereng Merapi misalkan di Kabupaten Sleman menjadi satu kekuatan bagi destinasi Kabupaten Sleman untuk berkembang dan mengembangkan kemampuan masyarakat untuk bisa menjadi tuan rumah yang baik di desanya. Kita melakukan sebuah perubahan dari yang dulunya sebagai masyarakat petani di lereng Merapi, kita merubah mindsetnya menjadi warga yang mau nggak mau paham tentang pariwisata. Di sisi lain, merubah dari alam, tapi tidak merubah untuk merusak, enggak, tapi mengedukasi menjadi sebuah tempat kunjungan wisata. Harapan saya itu nanti anak cucu kita itu juga bisa menikmati seperti ini. Enggak banyak pengangguran, kompakannya dijaga. Adalah wisata yang berbasis pedesaan. Apa yang dilakukan masyarakat itulah potensi kami. Keunggulannya adalah di sini ekologinya masih kuat, jadi alamnya yang kita jual, ekosistemnya kita pertahankan. Desa Pancau udah menerapkan sistem tourism development dan kita udah melaksanakan penghematan sumber daya air, penghematan energi. Homestay kami ada pakai lampu LED. Energi biogas itu yang diambil dari kotoran sapi, kita olah untuk menjadikan sebuah biogas. Kita udah ada bank sampah, jadi kita pilah, kita kelola, dan kita jual. Indikator yang diberikan oleh tim ISTA bahwa kami dianggap bisa menyuguhkan keseimbangan antara manfaat budaya, manfaat lingkungan, dan manfaat ekonomi. Jadi selain kami melestarikan lingkungan, tentu saja akan bisa melestarikan budaya dan akhirnya bermanfaat untuk masyarakat desa ini.
dia harus membanting tulang untuk bekerja berat, sekarang bisa agak ringan sedikit karena ada income dari desa wisata ini, yaitu dari tamu-tamu yang datang. Kita bisa ketemu sama orang-orang yang belum pernah kita kenal, menjadi saudara yang baik. Untuk program pariwisata berkelanjutan ini, kami bekerja sama dengan Pasca Sarjana Universitas Gajah Mada, kemudian PHRI, Asita, dan dinas terkait, diantaranya adalah Dinas Lingkungan Hidup, kemudian Dinas Perindustrian dan Perdagangan, juga Pertanian dan Tanaman Pangan. Sustainable Tourism Development itu sebetulnya satu approach atau satu konsep untuk memastikan pemanfaatan resources atau sumber daya alam budaya yang kita gunakan hari ini tetap bisa dipastikan keberlanjutannya pada masa yang akan datang, atau dengan kata lain, konsep pariwisata berkelanjutan itu mengintegrasikan apa yang disebut dengan triple bottom line, yaitu people, planet, dan profit. Pariwisata itu sejatinya merupakan silaturahim yang meningkatkan diri, meningkatkan pengetahuan dan persahabatan. Ya, terima kasih atas perhatiannya. Jadi itu beberapa hal yang telah kita bawakan ke praktis ya, bagaimana membangun praktikal ini. Sekarang saya masuki bagian akhir dari presentasi ini, bagaimana hal-hal praktis bisa kita lakukan. Kita berada di sekitar Borobudur, Prambanan, Sangiran, 3 World Heritage. Kalau kita lihat lagi juga ada National Park Merapi Merbabu dan Geopark Gunung Sewu. Jadi sekarang kalau ke Jogja dalam radius yang terjangkau bisa dinikmati berbagai proses pembelajaran ya. Nah, kadang-kadang para mahasiswa cari saudara, cari teman, bisa mengeksplorasi ke daerah-daerah semacam ini. Demikian juga nanti kalau ada temanmu dari Jogja ke Bandung, Anda bisa menjadi host untuk persahabatan. Itulah pentingnya melihat praktek-praktek seperti ini. Nanti Anda bisa mencari tempat di mana ada satu daerah, desa, Sambirejo namanya, itu bekas tambang yang akhirnya diubah menjadi tourism village ya. Jadi ini dulu pertambangan, lalu kemudian dibuat pahatan seni, akhirnya menjadi arena pariwisata. Nah, ini Sambirejo yang dulu betul-betul quarrying, merusak, ya, dirubah. Ya. Tadi dikatakan di video tadi, bagaimana mengubah mindset dari petani menjadi wisata. Itu tentu butuh training, butuh adaptasi, butuh mungkin mengirim anaknya ke sekolah pariwisata dan seterusnya. Nah, ini juga seperti itu di beberapa desa yang semula menjadi daerah tambang, kebetulan Sri Sultan prihatin dan menghentikan itu, tapi bagaimana penduduk bisa merawat lingkungan sambil mencari pekerjaan baru. Ternyata begitu naik daun digemari karena di situ ada juga candi, ya.
Ada juga view yang bagus kalau melihat sunset dan seterusnya. Dan ini ada tebing breksi, Candi Parung, Candi Ijo, Watu Payung yang ini dekat dengan Prambanan, sebelah selatan Prambanan. Yang kemudian dari situ naik, dan kalau terus naik ke Ngelanggeran itu ya, ke Gunung Kidul. Jadi ini akhirnya juga menjadi salah satu destinasi, kalau bukan destinasi, daya tarik wisata yang diminati karena tidak jauh dari Jogja. Ini mungkin kayak perbukitan Tangkuban Perahu atau Dago gitu ya, yang tidak jauh dari Bandung, sehingga desa-desanya itu jadi tempat yang etnik, unik dari daerah yang sifatnya dirusak menjadi diperbaiki. Ini pola kunjungan Januari, Februari, Maret sampai Desember. Dan kalau kita lihat Januari dan Desember serta Juli ini lebih tinggi libur ya. Tapi sekarang mungkin berubah lagi, lebih banyak lagi dari itu. Dan di sana kategori usia itu pada umumnya remaja, anak-anak muda ya, dari 17 sampai 25 ya. Ini dominan sekali. Ini artinya banyak mahasiswa atau SMA 15 kilo, 17 kilo dari Jogja naik ke situ, kemudian sunset sore pulang. Jadi kunjungan yang sifatnya sangat pendek. Karakteristik wisatawan juga asal wisatawannya juga mayoritas dari Yogyakarta, sekitarnya. Ada juga Semarang, Jakarta, dan beberapa tempat lain. Hobinya jalan-jalan, ada yang juga olahraga, dan seterusnya. Sumber informasinya kebanyakan dari media sosial, tebing breksi gitu ya, terkenalnya gitu. Nanti cari di YouTube, Anda bisa lihat itu. Spending time money-nya juga sangat murah. Pada umumnya first time dan juga frekuensinya sekali, dan spending money-nya sekitar $3, 50.000 untuk food dan drink ya. Cocok untuk mahasiswa yang ingin berlibur secara pendek. Ada objek-objek yang berkaitan dengan penilaian electrical network, drainage system, with cleaning service staff, dan seterusnya sampai signing board, ticketing, dan seterusnya. Tourism facilities-nya sederhana, tetapi justru karena murah meriah banyak dikunjungi, tetapi memang ini menjadi bagian dari proses bukan yang elitis. Juga infrastrukturnya yang sederhana, dan kita bisa melihat kesimpulan bahwa desa ini memiliki banyak potensi alam dan budaya yang kemudian tiba-tiba bisa disulap dari masyarakat yang menambang menjadi masyarakat yang bisa berwisata dan jualan cendol, jualan bakso, jualan es, jualan jasa-jasa makanan minuman. Tentu ini butuh pendampingan karena ternyata juga tidak lepas begitu saja. Baik pemerintah, kalangan kampus, ya, isi dan seterusnya bimbing untuk menarik menjadi daya tarik, dan beberapa pelatihan-pelatihan yang diikuti oleh para pengelola itu. Nah, itu dekat dengan ini Ratu Boko, dan banyak sekali pola-pola bersepeda ke sana dan seterusnya dari Jogja, dan orang pengen juga melihat sunrise atau sunset ini, bahkan sunset di Ratu Boko. Juga di sekitar candi-candi anak-anak bisa mengapresiasi hal-hal yang menarik, edukasi dasar, dan juga sebenarnya dalam pariwisata berkelanjutan itu di samping memupuk seni budaya juga melestarikan lingkungan hidup, dan orang juga sekedar oxygen bathing di early morning di desa, di tepi hutan ataupun di pegunungan, sehingga Shinrin-yoku menjadi tren
Juga sustainable tourism itu conserving nature dan culture, sehingga memang hal-hal yang bisa kembali kepada apa yang bisa disediakan oleh alam dan desa itu menjadi bagian penting di dalam aksinya. Saya kira sebagai penutup, sustainable tourism based on community involvement, create economic opportunity, encourage social progress and prosperity, respect to local wisdom in line with conserving nature and culture for future generation. Disinilah letak kita perlu belajar bahwa apa yang kita buat bukan hanya untuk saat ini, apa yang kita konsumsi saat ini tidak boleh dihabiskan, karena alam adalah pinjaman dari generasi yang akan datang, sehingga kita harus merawat, melestarikan, dan dari situ kita menjadi manusia yang adil secara sosial, secara spasial, dan secara ekologikal, dan semua itu dibimbing oleh spiritual wisdom. Terima kasih Pak moderator Mas Dr. Taufik. Kami kembalikan untuk kita punya waktu untuk diskusi. Baik, terima kasih Pak. Tim Aplus yang besar-besarnya untuk Prof. Baikuni, Bapak Ibu semuanya. Baik, terima kasih Prof atas paparannya, semua materi yang luar biasa. Saya kira isinya daging semua. Mungkin Bapak Ibu dan juga rekan-rekan mahasiswa yang menyimak pada kesempatan siang hari ini juga dapat merasakan dari materi-materi apa yang disampaikan, tentu dari tataran konsep, dan policy dan juga praktis, dan juga disertakan juga dengan beberapa implementasi atau contoh-contoh, ada video dan lain sebagainya. Saya kira ini adalah luar biasa. Pada kesempatan siang hari ini mungkin saya tidak akan menyimpulkan dari apa yang sudah Prof sampaikan, tapi paling tidak ada beberapa poin yang mungkin menjadi highlight bagi kami semua. Mungkin saya pribadi khususnya bahwasannya bahwa sustainable tourism itu adalah journey yang menuju kualitas hidup yang lebih baik. Kehidupan harus senantiasa beradaptasi dengan lingkungan serta perubahannya, serta tentu ini juga ada perubahan dari new tourism paradigma, dari mass tourism menuju creative tourism, kemudian sustainable tourism yang juga related isu-isu yang mungkin sangat relevan pada saat ini, isu-isu terhadap atau terkait dengan perubahan lingkungan, kemudian juga kreativitas diperlukan melalui sebuah riset-riset, dan yang tidak kalah penting saya mencatat adanya megatrend tourism pasca pandemi. Salah satunya juga ada staycation, destinasi yang juga tadi jarak pendek, ada pilihan safe, clean, health pada sebuah destinasi, serta CHSE ini menjadi sebuah keniscayaan, dan juga sustainable development perspektif juga tumbuh dan berkembang, dan juga di sini tadi melihat juga ada Kompas Sustainability, ya saya kira ini adalah materi yang sangat luar biasa, di mana tentu kita harus mencari titik keseimbangan daripada pengembangan pariwisata. Baik, saya melihat Prof kelihatannya di sini sudah tidak sabar nih ya, baik juga Bapak Ibu yang menyimak materi pada siang hari ini, dan juga bagi saudara-saudara mahasiswa yang ada di Zoom maupun juga ada di offline ya di kampus yang ingin bertanya. Baik, di sesi yang pertama ini mungkin saya akan berikan kepada 3 penanya terlebih dahulu ya Prof ya. Silakan Bapak Ibu dan juga saudara-saudara yang ingin bertanya mungkin bisa melalui kolom chat atau raise hand. Oke. Di sini sudah ada yang raise hand, Ibu Lia dan Pak Rustam ya. Rustam, kemudian satu lagi mungkin yang offline, ada yang mau bertanya? Saudara-saudara mahasiswa yang ada di kampus yang menyimak materi siang hari ini, yang baik, saya persilakan Ibu Lia Afrija terlebih dahulu. Silakan Ibu. Terima kasih, mohon maaf Profesor dan Pak Taufik, saya nggak buka kamera karena ini mental terus kalau buka kamera. Mohon maaf, sedang di perjalanan. Baik, terima kasih, paparannya bagus sekali Prof mengenai
saya tertarik Prof tadi ketika bicara masalah Himalaya ya Prof. Kebetulan 6 tahun yang lalu, 6 atau 7 tahun yang lalu saya berkunjung tertarik. Memang ketertarikannya adalah Himalaya. Tapi ketika kita landing itu dari Nepal, beberapa hari kami di Nepal, itu sangat mengejutkan. Ketika landing itu sampai 6-7 kapal berhenti, rata-rata 350 orang masuk dengan $25 visa yang harus kita bayar ya. Begitu masuk ke Nepalnya sendiri, saya sangat terkejut banget dengan Nepal. Yeah. Kumuh, maaf ya Prof, kumuh masih terbelakang, tapi budaya mereka kuat sekali. Budaya mereka kuat sekali. Tapi begitu kami pindah ke kaki gunung Himalaya, itu kekumuhan yang didapat di Nepal itu hilang sama sekali. Mungkin sekarang saatnya dikatakan dengan healing ya Dok Prof. Kita mencari satu healing, betul-betul terbayarkan apa yang kami keluarkan uang 25.000. Jadi kalau yang kedua juga saya pernah juga ke Hyderabad. Sama juga negara yang kumuh tetapi budaya yang kental. Mungkin ikon, jadi saya punya garis bawah itu adalah ikon yang kuat. Himalaya dengan kuatnya Nepal, lalu Hyderabad dengan kuatnya Bollywood India, sehingga mendatangkan jumlah wisatawan yang sangat banyak. Mungkin ada perbandingan lagi satu dengan China. China joroknya minta ampun kotor, tetapi tetap disukai karena dia memiliki kreatif tourism. Banyak sekali bermunculan yang sekarang digemari dengan adanya jembatan kaca dengan bentangan yang besar. Apakah itu suatu perubahan? Tetapi yang sangat signifikan itu adalah lingkungan yang mereka masih belum disadari 100% dengan jumlah kunjungan yang sangat-sangat besar sekali buat mereka. Nah ini jadi ada satu catatan Prof. Jadi ketika lingkungan itu belum terpelihara dengan baik, tetapi kekuatan dari ikon mereka atau budaya mereka sehingga wisatawan itu banyak berkunjung ke tempat mereka. Itu mungkin salah satu mungkin bisa buat jadi diskusi kita juga. Terima kasih Prof. Terima kasih, menarik sekali. Ini sekalian atau dijawab satu persatu Mas? Mungkin satu pertanyaan lagi Prof. Ya. Dari Pak Rustam, silakan Pak Rustam. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Prof. Baikuni. Terima kasih Pak Dr. Taufik. Prof, sangat menarik dan sangat mencerahkan. Suara saya terdengar kan Pak Taufik ya? Benar, ya. Jelas Pak. Oke. Ya, terima kasih sekali, paparannya sangat mencerahkan. Ada hal yang sangat menarik bagi saya, yaitu tentang kompas terhadap pembangunan pariwisata berkelanjutan, yaitu penambahan spiritual wisdom. Pertanyaan saya itu lebih dari sudut pandang praktisi. Saya kebetulan dua, Prof. Saya juga mahasiswa Stifar dan saya praktisi. Kegalauan seorang praktisi terhadap perkembangan pariwisata akibat disrupsi dari digitalisasi. Jadi kita tahu bahwa digitalisasi adalah sebuah keniscayaan. Tetapi menurut Prof, seberapa jauh peran spiritual wisdom ini dalam meraih kesuksesan pembangunan pariwisata berkelanjutan? Itu satu. Seperti kita tahu, salah satu produk digitalisasi adalah media sosial. Ada adagium di media sosial, yaitu mendekatkan yang jauh dan menjauhkan yang dekat. Artinya punya kecenderungan menjadi makhluk asosial. Gitu. Sehingga dari kacamata saya relevan sekali penambahan spiritual wisdom tadi. Tapi seberapa pentingkah itu, pertanyaan mendasarnya? Itu satu. Yang kedua, langkah-langkah apa yang harus dilakukan oleh pelaku industri seperti kami dalam menghadapi era digitalisasi ini? Disrupsinya terlalu kuat, Prof. Yeah. Tiketing sudah almarhum. Tiketing sudah almarhum. Private tourism itu sudah semakin kuat. Orang kemudian booking lewat digital dan sebagainya. Di mana peran kami? Bagaimana supaya kami survive? Itu tuh pertanyaan-pertanyaan
yang mungkin sangat sepele tapi mendasar bagi kami karena ini keberlangsungan hidup kami para praktisi industri. Itu saja pertanyaan dari saya. Terima kasih Prof. dan Pak Dr. Taufik. Iya, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Rustam. Pak Rustam ini Prof, kebetulan beliau ini adalah mahasiswa RPL di program kami, Prof. Jadi beliau itu selain mahasiswa juga, beliau adalah praktisi di industri perjalanan. Beliau adalah owner juga dari travel haji dan umroh, Prof. Ya. Baik, teman-teman sekalian, ada satu lagi nanya, silakan. Untuk sesi kali ini, ada? Oke, kalau belum kita jawab juga. Baik, silakan, Prof. Terima kasih. Saya kira Mbak Lia dan Pak Rustam ini luar biasa dari pengalamannya dan sebagai praktisi maupun juga sebagai pengembara. Mbak Lia tadi banyak sekali menjelajahi beberapa hal yang terkait dengan Himalaya dan beberapa kota di negara lain. Dengan demikian, kalau kita bisa komparatif study, sebenarnya kita pede juga ya kalau kita Bandung, kota yang semakin bersih ya, tertata dan juga kreatif sekali. Bandung ya, Jogja juga demikian, banyak hal. Jakarta sekarang juga semakin baik, bisa diatasi beberapa kemacetan justru karena pandemi dan memudahkan para pimpinan ini menata ya transportasi karena orang sekarang cenderung untuk public transport, jalan kaki dan juga bersepeda. Nah, saya kira dengan itu kita bisa meyakini Mbak Lia tadi bahwa dibanding kota-kota lain di negara Nepal, di India, Cina, mereka juga berproses. Terutama Cina yang sekarang merapikan kotanya, ya kota-kota yang besar tentu mereka menghapus kawasan kumuh, mereka menciptakan tower-tower dan orang sekarang stres juga itu karena dia tinggal di rumah yang kotak yang tinggi yang sangat ini. Tetapi mereka begitu ke Indonesia senang banget gitu ya, ke Bali apalagi gitu ya, dan kadang-kadang overacting. Nah ini juga harus kita kawal supaya mereka menjadi wisatawan yang tahu diri dan kita wajib untuk memberitahu bahwa ada do and don't yang bisa atau harus diikuti oleh wisatawan. Dan appreciate tadi juga memang betul kalau ke Kathmandu itu berdebu karena itu kota seperti cawan gitu, lembah Kathmandu, sehingga kalau hujan itu lumpur ke perkotaan, kalau kering malah jadi debu. Tetapi begitu kita keluar dari lembah Kathmandu menuju pedesaan, menuju kota-kota kecil itu betapa view-nya semakin baik dan desa-desa di sekitar kaki Himalaya itu menarik sekali dan saya kira cocok bagi para dosen setiap hari untuk bisa cari waktu sebulan sampai 3 bulan di sana nulis buku gitu ya. Nanti saya temani boleh lah. kita bisa semacam Ghost to Frontier gitu ya. Saya kira dengan pertanyaan ini berlanjut ke Pak Rustam. Spiritual wisdom ini memang perjalanan, Pak. Bukankah manusia itu aslinya tinggal di surga aslinya ya? Kita diminta untuk piknik ke dunia dan selama di dunia kita harus tahu jalan kembalinya sehingga asalnya manusia ini penduduk surga harus kembali ke sana. Kecuali orang-orang yang tersesat ataupun menyesatkan diri sehingga kembalinya ke destinasi neraka. Jadi nanti di akhirat pun masih ada destinasi ya, apakah destinasi surga, destinasi neraka. Ini tergantung amal yang kita perbuat di dunia ini. Dan saya appreciate Pak Rustam karena situasi pandemi dan seterusnya, bisnis perjalanan merosot, sekolah lagi dan mencari ilmu lagi, ini transformasi yang sangat penting. Dan saya kira ini perlu
diajak teman-teman daripada nunggu godot, menunggu sesuatu yang nggak jelas kapan berakhirnya, yuk sekolah lagi gitu ya, dan bikin kolaborasi dengan Stipar ya Pari untuk bisa membuat skema-skema baru dan inovatif untuk perjalanan haji dan umroh. Karena ini perjalanan haji umroh itu perlu didesain sehingga bisa betul-betul nyaman dan orang bisa belajar banyak dalam tadi spiritual wisdom tadi, Pak. Kita bisa melaksanakan perjalanan fisik, tapi dari situ kita harus teamwork, team building, harus mengikuti beberapa peraturan terkait dengan travel, visa, dan paspor. Tetapi lebih dari itu semua, apa yang bisa kita pelajari dalam perjalanan selama ya, kadang-kadang kan umroh 2 pekan gitu ya, kalau haji mungkin berapa 40 hari dan seterusnya. Itu waktu yang cukup melimpah untuk bisa saling belajar dan menempatkan pelajaran menjadi bagian penting di dalam spiritual wisdom tadi. Dan mudah-mudahan dengan kapasitas Bapak bisa membuat riset inovatif sehingga Stipar bisa memfasilitasi untuk munculnya model baru dalam perjalanan haji dan umroh yang dipadukan dengan hospitality industry. Terima kasih. Berikutnya mungkin bisa kita buka lagi. Baik, kita buka sesi yang kedua, Bapak Ibu dan juga rekan-rekan mahasiswa semuanya. Untuk 3 penanya selanjutnya, silakan. Yang melalui Zoom bisa raise hand, atau yang ada di aula silakan yang hadir secara luring. Teman-teman panitia mungkin bisa dipandu yang berada di aula, mungkin ada yang ingin bertanya, silakan. Saya share juga bahan beberapa, termasuk saya temukan lagi jurnal pariwisata ya Pari yang dulu pernah dimuat ya tahun 2004. Tentu kualitasnya sekarang jauh lebih baik lagi ya, ini kualitas pada era belasan tahun silam. Silakan kalau masih ada. Ada, silakan yang di aula mungkin silakan. Teman-teman panitia mungkin bisa dibantu. Atau yang via Zoom silakan raise hand silakan. Baik, mungkin kita sambil menunggu Prof ya, kita ada beberapa mungkin yang ingin kita diskusikan lebih lanjut. Nah ini kalau tadi kan kita berbicara aspek lingkungan dan lain sebagainya, mungkin saya ingin bertanya juga Prof, bagaimana tentang perilaku daripada wisatawan itu sendiri Prof. Pandemi ini kan tentunya telah mengajari ya kepada kita bagaimana tadi dikatakan juga kita harus beradaptasi dengan lingkungan, dan mungkin ini saatnya mungkin ya Prof ya bagi para pelaku wisata itu sendiri juga bagaimana kita tentu ya bersikap responsible turis tadi ya, wisatawan yang bertanggung jawab ini, yang mungkin ini harus menjadi sebuah kenormalan baru mungkin ya Prof. Nah, saya kira mindset ini bagaimana Prof kira-kira mendorong daripada perubahan konsep ataupun paradigma wisatawan itu sendiri dari yang mungkin yang tidak aware menjadi aware dan sebagainya, bahwa mungkinkah momen pandemi ini menjadi momen bagi kita semua untuk merestore perilaku kita gitu terutama dalam berwisata. Oke, jadi ini memang butuh satu perubahan ya pola interaksinya. Jadi karena sekarang orang merencanakan sesuatu dan kemudian menghubungi, mengontak dulu destinasi atau travel agent ataupun pihak-pihak pengelola yang ada di lapangan. Nah,
di sini ada dua hal yang penting. Pertama, membangun komunikasi sebelum wisatawan datang. Ini kita sekarang di destinasi itu banyak sekali panduan melalui YouTube, sehingga sebelum orang datang itu juga sudah tahu kira-kira ekspektasinya nanti akan seperti apa. Yang kedua, ketika mereka datang tiba, sampai mereka menyelesaikan ya aktivitas berwisata, itu butuh interaksi pengawalan yang lebih intensif. Karena sekarang orang akan merasa ya ditemani, dikasih tambahan inspirasi ya. Jadi sekarang ini tourism yang berkualitas, yaitu wisata yang tidak sekedar sightseeing, tetapi pariwisata yang juga experiencing. Jadi membangun pengalaman. Nah, membangun pengalaman ini ada semacam peran dari pengelola maupun guide ataupun partner yang menjalani itu untuk bisa meraih satu prime experience, pengalaman yang prima, sehingga setelah itu komunikasi kedua belah pihak akan terus berlanjut ketika wisatawan sudah kembali dan mungkin akan bercerita ke teman-teman lain dan juga jadikan mereka menjadi member dari website yang dibangun oleh destinasi. Saya kira pengembangan atau pengelolaan destinasi sekarang harus dengan smart seperti itu, membawa wisatawan yang pernah berkunjung ke situ menjadi advocator atau pendukung ataupun menjadi mitra lebih lanjut ketika mereka terpuaskan dalam proses perjalanan berwisata. Memang ini berarti tidak terlalu besar tetapi intensif. Tidak terlalu banyak wisatawannya tetapi lebih mendalam dan lebih interaktif. Itu Mas. Baik, terima kasih Prof. Sekali luar biasa penjelasannya. Bapak Ibu dan juga teman-teman mahasiswa semuanya, kita masih ada waktu. Sebetulnya ini masih ada waktu sekitar 10 menit. Silakan kalau ada yang mau bertanya. Ada Pak. Boleh saya Pak? Ya. Oh silakan Ibu. Ibu kedua silakan Prof. Baik, terima kasih. Ini menggelitik sekali ya Prof. Baikuni tentang ekowisata ini. Ekowisata itu kan bisa berbasis nature heritage ataupun culture heritage ya Prof. Ini kasus di Baduy Prof. Jadi artinya kita sangat menghargai gitu ya kearifan-kearifan lokal di masyarakat Baduy. Namun seringkali wisatawan itu tidak dibekali dengan wawasan yang cukup tentang baik itu nature heritage ataupun culture heritage, sehingga seringkali datang itu memberikan kejengahan ya bagi masyarakat yang dikunjungi dan juga menimbulkan kerusakan-kerusakan terhadap lingkungan. Artinya di situ bahwa wisatawan yang lebih educated gitu ya, wisatawan yang lebih cerdas, yang lebih literate terhadap sustainable development itu sangat diperlukan gitu ya. Artinya kita tidak bisa sepihak menjual panorama indah saja, tetapi bagaimana kita juga ikut memelihara di dalam kelestarian ekologis maupun warisan budaya masyarakat. Nah ini yang terjadi Prof. Di Baduy itu mereka sekarang menolak untuk kedatangan wisatawan gitu ya. Akhirnya kita yang ingin belajar gitu ya, kita yang ingin memahami budaya kearifan lokal yang sangat tinggi itu menjadi terganggu gitu ya. Karena mereka selalu berpikir bahwa semua wisatawan itu hanya merusak lingkungan, hanya merusak budaya kami gitu istilahnya. Nah, mungkin itu ya Prof ya pentingnya pendidikan lingkungan ya disosialisasikan secara intensif. Terima kasih Prof. Terima kasih Bu Enok. Terima kasih Bu. Saya komen dan respon setelah Pak Budi ya.
Prof ini mohon maaf ada yang bertanya ini Prof yang bergabung di Zoom, Mas Budi. Ya, Mas Budi silakan Mas. Ya kita gabung ya Bu, enak ya nanti. Iya, mangga Pak. Halo Mas Budi, silakan. Oke, silakan. Assalamualaikum Prof. Selamat siang. Oke, selamat siang Pak Budi, apa kabar? Prof Taufik, terima kasih banyak Prof. Materinya sangat menarik banget dan diselingi dengan video-video tadi. Sedikit aja Prof, tadi di situ ada sustainable tourism and related issue ya. Yang mau saya tanyakan di poin evolving visitor demand ya. Tuntutan tamu apakah itu harus semuanya kita tindak lanjuti atau kita siapkan Prof? Okay. Karena kita juga punya slogan ya di perusahaan kita, Spirit of Conquest. Jadi cara kita untuk menaklukkan para tamu seperti itu Prof. Oke. Makasih Pak Budi, dan dengan latar belakang praktisi pengusaha, saya kira bagus sekali. Dan dari Prof. Enoch tadi saya kira menarik ya. Jadi ada dilema-dilema yang dihadapi ketika pariwisata itu menjadi toksik. Memang pariwisata itu tonik dan ada kandungan toksiknya ya. Toksik itu sesuatu yang bersifat negatif atau racun gitu ya. Tonik, penyegar, mungkin ada pendapatan, ada ini gitu. Dan saya kira dengan pengalaman Baduy maupun Kampung Naga di Garut ya, itu juga sama. Mereka tidak mau menjadi tempat ajang wisata. Mereka lebih menghormati, menghargai sebagai ajang silaturahmi. Dan bahasanya itu betul-betul bahasa kelas tinggi. Saya kira ini quality tourism. Bahkan itu beyond the tourism definition of the expert from a developed country gitu ya. Mengapa demikian? Karena banyak sekali mereka merasa risih hanya dilihat, dikunjungi dalam waktu pendek, di rumahnya ini rumah ada, di foto-foto, terus kemudian mereka lagi istirahat siang terpaksa terbangun karena rumahnya ada tamu gitu ya, tapi tamunya hanya beberapa menit, hanya ini terus kemudian foto. Nah, mereka tidak mau seperti itu karena Anda tidak menghargai kami sebagai tuan rumah yang punya keinginan menghormati Anda gitu. Jadi ketika ini ada disertasi yang berhubungan dengan itu ya, dan saya kira di situ letak kedaulatan, kemartabatan yang harus dijadikan prinsip di dalam pariwisata. Kita harus menghargai, menghormati cultural tourism seperti itu. Nah, memang ini tidak ada di referensi commercial tourism yang sifatnya menghadirkan sesuatu yang imitatif atau sesuatu yang diselenggarakan secara eventual dan hanya dalam konteks yang dibatasi untuk ditonton. Nah, mereka ini luar biasa sesungguhnya, dan itulah quality tourism. Kalau hadir sebagai makhluk manusia yang sedang mencari jati diri, saya kira mereka akan menghormatinya sebagai tamu yang betul-betul dihargai. Dan ini keinginan mereka sungguh mulia untuk menjadikan bahwa hubungan-hubungan interaksi itu menjadi hubungan yang betul-betul atas dasar ya persaudaraan yang hakiki. Dan tentu ini jenis wisata yang tidak bisa dipromosikan dengan cara-cara komersial dan sangat massal. Tetapi mereka membuka diri hanya
ketika orang-orang yang datang itu tidak sebagai wisatawan yang selama ini, tetapi sebagai persahabatan manusia. Dan di situ saya kira definisi pariwisata kita harus kita reframing, kita formulasikan kembali. Ternyata ada tidak hanya Baduy atau suku Naga, tapi sebenarnya banyak yang disebut sebagai community based tourism. Mereka tidak mau hanya dijadikan tontonan. Mereka ingin bersama-sama menjadi tuntunan, yang itu saya kira kita bisa meredefinisi pengertian turisme itu. Maka di kesempatan ini saya menyampaikan tadi spiritual wisdom sebagai basis sustainable tourism. Nah itu kalau kita lihat SDGs ataupun hal-hal yang berkaitan dengan sustainable tourism itu belum banyak dikupas, belum banyak dijadikan satu kerangka dasar, tetapi kalau kita terus-menerus mendorong, menyongsong bahwa itulah sebenarnya jalan sustainable tourism untuk mengantarkan manusia kembali jadi manusia, untuk mengantarkan manusia menjadi, tadi saya sampaikan, khalifatullah fil ard, menjadi pemimpin di muka bumi yang memiliki fungsi satu, memuliakan kemanusiaan, yang kedua melestarikan lingkungan hidup. Itulah saya kira sedikit gambaran, dan nanti kalau kita bisa kolaborasi research, kita bisa Jogja, mungkin kita penelitian di sini, tapi dengan item-item atau kerangka kerja yang sama, tapi di Jawa Barat nanti Prof. Enoch dan tim itu sama, tapi memilih seperti itu sehingga kita bisa menghasilkan basis research yang kita jadikan gunakan ya. Untuk kehati-hatian tidak semata-mata jumlah devisa dan jumlah manusia yang bisa datang hadir ke negara kita, tetapi apakah mereka menjadi wisdom apa tidak gitu ya. Dan itu kunci yang kita tawarkan untuk tourism itu berkedaulatan, bermartabat dan berkelanjutan. Terima kasih. Baik, terima kasih Prof. Ini mohon maaf Prof, sebelum closing statement mungkin ada satu. Pak Budi tadi masih belum ya. Nah, Pak Budi tadi yang berkaitan dengan keterhubungannya dengan dunia bisnis yang dia geluti, maka di sini letak kita perlu men-set up ya model-model perjalanan dengan asupan psikologi dan spiritual. Karena banyak orang berwisata itu sebenarnya ada pelarian juga atas kesibukan ataupun atas kejumutan dalam dirinya, sehingga kalau kita menyediakan psikolog traveling with psychology and spiritual, maka orang akan tercerahkan. Nah, itulah saya kira harganya tidak bisa dinilai dengan hanya uang, tetapi persahabatan itu nanti akan menghasilkan kemuliaan. Istilahnya itu kalau kita sudah menjadi teman atau tuno sadak badi sanak ya. Tuno sadak itu kita mungkin secara materi rugi, tidak untung. Tetapi kita bisa beruntung persaudaraan. Ya, kita istilahnya dagang di sini itu tuno sadak badi sanak. Tapi kalau sudah badi sanak, sudah menjadi sedulur, sudah menjadi saudara, itu nggak akan mungkin rugi, ya, nggak akan mungkin, karena selalu kalau sudah saudara kan saling membantu. Ini memang tipe bisnis yang out of the box, atau bahkan tidak ada boxnya, karena persaudaraan itu yang kita cari-cari. Dan ternyata Steve Jobs juga ketika di akhir hayatnya itu dia merasakan kemajuan, kekayaan, kepandaian itu tidak ada apa-apanya. Setelah dia lunglai menjelang ajal, dia
menyadari bahwa keluarga dan persahabatan adalah kesejatian, dan kalau kita umat beragama itu amal jariah itu menjadi kunci. Nah, gitu ya. Kita tidak tahu apakah kemudian Steve Jobs yang perusahaan Apple itu jadi husnul khotimah di akhir hayatnya, karena kita tidak tahu persis. Tapi manfaat dari teknologi yang dia kembangkan dan seterusnya itu banyak sekali kepada manusia. Dan khairun nas anfa'uhum linnas. Jadi manusia yang terbaik adalah manusia yang memberikan manfaat migunani kepada manusia yang lain. Kita doakan mudah-mudahan memang kemudian di akhir hayatnya mendapatkan hidayah dan semua yang terbaik, karena Gusti Allah itu maha welas asih, kasih sayang, dan disitulah letak pariwisata adalah membangun kasih sayang, silaturahim, dan dalam tadi kemanusiaan, memuliakan secara kemanusiaan dan melestarikan lingkungan hidup. Demikian. Terima kasih Prof. Ini berhubung waktu sudah pukul 14.47, maka sesi ini sudah berakhir. Namun demikian, sekiranya Prof bisa menyampaikan closing statement sebelum kita akhiri. Baik, terima kasih sahabat-sahabat pembelajar yang budiman, Prof. Enoch dan para dosen serta para mahasiswa, para alumni, para pebisnis. Ini satu perjumpaan yang mudah-mudahan memberikan keberlanjutan kita. Saya ada di Jogja, saudara-saudara sekalian ada di Bandung atau di kota-kota lain. Kita bisa selalu bertemu, paling tidak dalam mindset, dalam pemikiran yang bisa memberikan kehidupan yang lebih baik dalam hubungan-hubungan kemanusiaan, dan tugas kita sebagai manusia yang memuliakan kemanusiaan serta melestarikan lingkungan hidup, itulah tugas kita sebagai pemimpin di muka bumi. Mudah-mudahan setiap kita bisa menjadi pemimpin terbaik, pemimpin yang bisa manfaat migunani, dan kita akan mempertanggungjawabkan apa perbuatan kita, ilmu yang telah kita gali dan kita sampaikan. Mudah-mudahan itu menjadi amal jariah kita semua. Terima kasih. Salam hormat. Baik, Terima kasih. Terima kasih, Prof. Baik, sebelum diakhiri, Bapak Ibu dan juga rekan-rekan mahasiswa semuanya, izin Prof untuk kami menyampaikan sertifikat yang akan mungkin disampaikan oleh Ibu Ketua Sekretariat Pari. Maka teman-teman mohon dibantu tim IT. Iya. Terima kasih sekali Prof. Baikuni. Ini mungkin menjadi tambahan walaupun tidak banyak artinya, karena Prof. Baikuni sudah tidak lagi membutuhkan BKD, tetapi mudah-mudahan tercatat bahwa di Stipar ada yang punya pemikiran yang sama tentang pariwisata gitu. Sehingga saya punya definisi baru Prof. Pariwisata. Jadi tourism is the special enrichment and social skill. Mudah-mudahan ya kerjasama kita berlanjut, berkolaborasi dalam berbagai hal. Terima kasih sekali lagi atas kesediaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Stipar, Bapak Ibu dan juga rekan-rekan mahasiswa sekalian. Dengan demikian maka berakhir pula sesi International Course Asian Community and Sustainable Tourism Development untuk sesi pada hari ini. Saya ucapkan sekali lagi terima kasih untuk Profesor M. Baikuni MA. Terima kasih Prof. Sudah berkenan mengisi materi yang luar biasa. Moderator, e-certificate bisa ditayangkan Pak Moderator. E-certificate bisa ditayangkan. Iya. Sudah Bu tadi Bu. Sudah. Baru ini. Makasih, mantap. Ya. Matur nuwun ya Prof. Sehat-sehat selalu. Matur nuwun, Prof. Baikuni. Prof, kalau ada tulisannya Prof untuk memperkaya book chapter, mungkin kami menanti. Ya, nanti kita boleh sama-sama kontribusi. Saya teruskan apa yang jadi bagian dari bidang yang nanti ini, supaya kita ada kolaborasi lah ya. Betul, Pak. Siap Prof. Ya. Sebelum meninggalkan room, mungkin Prof kita foto bersama ya teman-teman panitia, mohon bisa dipandu. Silakan. Kita foto bersama dengan narasumber.